Konnichiwa, hajimemashite, watashi no namae wa Nur Aini desu. Watashi wa gakusei desu. Shokugyo Kougo 3 nensei desu. Watashi wa Indonesia no Bandung karekimashita. Yoroshiku onegaishimasu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kata keterangan yoku, sukoshi, amari, dan zenzen. Kata keterangan dalam bahasa Jepang adalah kata yang mendekorasi kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan itu sendiri, dan menyatakan tingkat, kuantitas, frekuensi, keadaan, dan lain-lain dalam gerakan atau aksi, atau sifat dan kondisi. Pada dasarnya, kata keterangan diletakkan di depan kata yang ingin diterangkannya. Bentuk kata keterangan untuk menunjukkan tingkat dari sifat atau kondisi. Yang pertama yaitu sukoshi, artinya sedikit. Kata keterangan sukoshi digunakan untuk menyatakan sifat atau kondisi yang sedikit. Contoh kalimatnya yaitu sukoshi atsui desu, artinya sedikit panas. Contoh lainnya yaitu sukoshi shinpai desu, artinya sedikit khawatir. Kata keterangan selanjutnya yaitu amari, artinya tidak begitu. Kata keterangan amari digunakan untuk menyatakan sifat atau kondisi yang tidak begitu. Umumnya, amari ini dapat digunakan dalam kalimat negatif saja. Contoh kalimatnya yaitu amari atsuku arimasen, artinya tidak begitu panas. Contoh lainnya, amari shinpai dewa arimasen, artinya tidak begitu khawatir. Kata keterangan untuk menunjukkan tingkat dari kuantitas atau frekuensi. 1. Sukoshi, artinya sedikit. Kata keterangan sukoshi digunakan untuk menyatakan kuantitas atau frekuensi yang sedikit. Contoh kalimatnya yaitu yasai o sukoshi tabemasu, artinya sedikit makan sayur. Contoh kalimat lain yaitu sukoshi benkyou shimasu, artinya sedikit belajar. Kata keterangan selanjutnya yaitu yoku, artinya sering. Kata keterangan yoku digunakan untuk menyatakan frekuensi yang sering. Contoh kalimatnya yaitu yasai o yoku tabemasu, artinya sering makan sayur. Contoh kalimat lainnya yaitu yoku benkyou shimasu, yang artinya sering belajar. Kata selanjutnya yaitu amari, artinya tidak begitu. Kata keterangan amari digunakan untuk menyatakan kuantitas atau frekuensi yang tidak begitu. Kata keterangan ini digunakan dalam kalimat yang negatif saja. Contoh kalimatnya yaitu yasai o amari tabemasen, artinya tidak begitu makan sayur. Contoh lainnya, amari benkyou shimasen, artinya tidak begitu belajar. Kata keterangan selanjutnya yaitu zenzen, artinya sama sekali tidak. Pada umumnya, kata keterangan zenzen digunakan untuk menerangkan predikat negatif dengan arti sama sekali. Contoh kalimatnya yaitu zenzen benkyou shimasen, yang artinya sama sekali tidak belajar. Contoh kalimat lainnya yaitu zenzen oishiku arimasen, artinya sama sekali tidak enak. Contoh kalimat lain zenzen sukarete imasen, yang artinya saya tidak capek sama sekali. Selain itu, kata keterangan yoku, sukoshi, amari, dan zenzen ini juga
bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan yang kita atau teman kita miliki. Contoh kalimatnya misalnya, Watashi wa Nihongo ga sukoshi dekimasu, yang artinya saya mengerti atau saya bisa bahasa Jepang sedikit. Contoh lainnya, Watashi wa Nihongo wo hanasu koto ga sukoshi dekimasu, yang artinya saya bisa atau saya mampu berbicara bahasa Jepang sedikit. Namun, untuk kata keterangan yoku itu artinya menyatakan sangat. Jadi, pemakaiannya dihindari untuk menyatakan kemampuan diri sendiri untuk menghindari kita dari kesan sombong. Jadi, kata keterangan yoku tetap bisa digunakan untuk menyatakan penghargaan kita terhadap kemampuan orang lain. Contohnya misalnya, Ahmad-san wa Nihongo ga yoku dekimasu, artinya Ahmad sangat paham bahasa Jepang. Contoh lainnya, Denny-san wa Nihongo wo hanasu koto ga yoku dekimasu, artinya Denny sangat bisa berbicara bahasa Jepang. Untuk kata keterangan amari digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk yang negatif. Contoh kalimatnya yaitu Watashi wa Chugokugo ga amari dekimasen, artinya saya tidak begitu mengerti bahasa Cina. Contoh lainnya, Watashi wa dansu ga amari dekimasen, artinya saya tidak begitu bisa menari. Sama seperti amari, kata keterangan zenzen juga hanya digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk negatif saja. Contoh kalimatnya yaitu Watashi wa tennisu ga zenzen dekimasen, artinya saya tidak bisa bermain tenis sama sekali. Contoh lainnya, Watashi wa suei ga zenzen dekimasen, artinya saya tidak bisa berenang sama sekali. Selain kata keterangan yoku, sukoshi, amari, zenzen, ada juga kata keterangan lain dengan arti yang sama, yaitu satu totemo, artinya sangat. Sama seperti yoku, kata keterangan totemo ini digunakan untuk menyatakan sifat atau kondisi yang sangat. Contoh kalimatnya yaitu totemo atsui desu, artinya sangat panas. Contoh lainnya, totemo shinpai desu, artinya sangat khawatir. Kata keterangan lain yaitu mataku, artinya tidak sama sekali. Sama seperti zenzen, kata keterangan mataku digunakan untuk menyatakan sifat atau kondisi yang tidak sama sekali. Kata keterangan ini juga hanya dapat digunakan dalam kalimat negatif saja. Contoh kalimatnya yaitu mataku atsuku arimasen, artinya tidak panas sama sekali. Contoh lainnya, mataku shinpai de wa arimasen, artinya tidak khawatir sama sekali. Kata selanjutnya yaitu takusan, artinya banyak. Kata keterangan takusan yang artinya banyak merupakan kebalikan dari kata keterangan sukoshi yang artinya sedikit. Kata keterangan ini digunakan untuk menyatakan kuantitas atau frekuensi yang banyak. Contohnya yaitu yasai o takusan tabemasu, artinya banyak makan sayur. Contoh lainnya, takusan benkyou shimasu, artinya banyak belajar. Kata keterangan lain yaitu tokidoki, artinya kadang-kadang. Kata keterangan tokidoki digunakan untuk menyatakan kuantitas atau frekuensi yang kadang-kadang. Contoh kalimatnya, yasai o tokidoki tabemasu,
artinya kadang-kadang makan sayur. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Arigatou gozaimasu.